Assalamualaikum anak-anak. Kembali lagi dengan Bu Sena dalam pembelajaran tematik. Dalam video kali ini kita akan sama-sama belajar tentang dongeng part 2 ya. Hai anak-anak. Sebelum kita ke materi, Bu Sena mau menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, setelah menonton video ini, diharapkan anak-anak yang pertama mampu menguraikan pesan dalam dongeng, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan ya. Nah, tujuan yang kedua yaitu diharapkan anak-anak mampu mempraktikkan pesan yang terkandung dalam sebuah cerita dongeng. Nah, anak-anak, Bu Sena mau nanya nih, siapa di sini yang suka membaca dongeng? Oke, sama dong. Kayak Bu Sena juga suka banget baca dongeng. Nah, kira-kira anak-anak dalam membaca dongeng itu ada aturannya loh. Ada yang tahu nggak ya aturan bagaimana sih cara membaca dongeng yang baik dan benar itu? Yuk sama-sama kita simak materinya ya. Oke anak-anak, dalam membaca sebuah teks yang termasuk dongeng ya, itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita praktikkan. Yang pertama lafal, yang kedua intonasi suara, yang ketiga ekspresi, yang keempat tanda baca, dan yang kelima suara lantang. Oke, Bu Sena jelaskan satu persatu ya. Yang pertama lafal. Lafal itu adalah pengucapan kata. Dalam membaca dongeng kita harus memperhatikan yang pertama, kita harus mengucapkan kata dengan tepat. Yang kedua, kita harus menggunakan frasa yang tepat. Nah, yang ketiga adalah intonasi suara. Ketika kita membaca dongeng, ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda titik, berarti intonasi suaranya harus datar. Nah, ketika menemui kalimat yang diakhiri tanda tanya, berarti intonasi suara kita harus menurun. Dan ketika kita menemui kalimat yang diakhiri tanda seru, berarti intonasi suara kita harus agak naik. Yang ketiga adalah ekspresi. Ekspresi adalah cara membaca teks dengan penuh penghayatan dan perasaan. Yang keempat adalah tanda baca. Nah, anak-anak, jika membaca dongeng lalu kita menemukan tanda koma, maka kita berhenti sebentar, lalu dilanjutkan kembali membacanya. Yang kedua, jika saat membaca kita bertemu tanda titik, maka kita berhenti membaca. Kemudian mulai membaca kalimat berikutnya. Yang kelima, suara lantang. Nah, ini berlaku untuk anak-anak yang akan membacakan dongeng di depan orang lain ya. Kita harus menggunakan suara lantang agar dongeng yang kita ceritakan bisa didengar orang lain dan orang lain bisa menikmati dongeng yang kita bacakan. Nah, anak-anak, ada yang masih ingat nggak ya unsur-unsur intrinsik dalam cerita itu apa saja sih? Di video sebelumnya, Bu Sena telah menjelaskan apa saja unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dongeng. Nah, dalam video kali ini kita akan sama-sama mencari unsur-unsur intrinsik dalam sebuah cerita dongeng. Dongeng yang akan kita bahas dan cari unsur intrinsiknya yaitu berjudul Mawar Merah dan Mawar Putih. Disimak ya. Di sebuah kebun tumbuhlah dua bunga mawar, mawar merah dan mawar putih.
Mawar merah sering marah-marah karena hal-hal kecil, sedangkan mawar putih sangat baik. Jika mawar merah sedang marah, mawar putih hanya diam mengalah. Sifat pemarah mawar merah semakin hari semakin bertambah. Mawar merah sering melemparkan kotoran ayam ke mawar putih. Namun, ternyata kotoran ayam itu membuat mawar putih tumbuh semakin subur. Dari batangnya muncul banyak bunga yang indah dan harum. Sementara itu, mawar merah karena marah terus, batangnya kurus dan tidak berbunga. Suatu hari datanglah pemilik kebun itu. Ia senang sekali melihat mawar putih yang tumbuh subur. Ia bersihkan rumput di bawahnya sehingga mawar putih semakin sehat. Mawar merah yang kurus kering dan tak berbunga dicabutnya dan dibuang ke tong sampah. Nah, anak-anak, tadi kita sudah baca dan sudah dengarkan cerita dongeng tentang mawar merah dan mawar putih. Nah, kita cari tahu sama-sama ya, unsur intrinsik dari cerita dongeng tadi itu apa saja ya. Yang pertama, tema. Tema dari dongeng tadi kira-kira apa ya? Betul banget. Tema dari dongeng tadi, dongeng mawar merah dan mawar putih adalah tentang kesabaran. Yang kedua, latar. Nah, kira-kira latarnya tempatnya di mana ya? Betul banget anak-anak, latar tempatnya ada di sebuah kebun. Lalu ada tokoh. Nah, kira-kira dalam dongeng tadi tokohnya siapa saja ya yang berperan dalam dongeng tadi? Betul banget anak-anak, tokohnya ada 3, yaitu mawar merah, mawar putih, dan pemilik kebun. Oke, yang selanjutnya yaitu unsur yang selanjutnya yaitu penokohan. Karakter tokohnya, kira-kira mawar merah itu karakternya seperti apa sih wataknya, sifatnya? Betul banget, mawar merah wataknya itu pemarah. Kenapa pemarah? Karena mawar merah sering marah-marah karena hal-hal kecil. Nah, sementara mawar putih itu wataknya penuh kesabaran. Dan sedangkan pemilik kebun wataknya peduli terhadap kebersihan. Nah, sekarang kira-kira dongeng yang tadi itu ada pesan moralnya nggak ya yang bisa kita ambil? Ada hikmahnya nggak? Hikmah atau pelajaran yang bisa kita ambil dari dongeng tadi? Pesannya apa sih yang disampaikan dongeng tadi? Amanat atau pesannya? Oke, betul sekali anak-anak. Amanat atau pesan moral yang disampaikan dari cerita dongeng tadi adalah kita harus memiliki sikap sabar. Karena kesabaran atau kebaikan akan membawa kepada kebahagiaan. Oke, karena apa yang kita tanam itu yang akan kita tuai. Oke anak-anak, paham ya? Oke anak-anak, kesimpulan untuk pembelajaran kita kali ini adalah ternyata setiap dongeng atau cerita, baik itu dongeng ataupun cerita yang lainnya itu pasti memberikan sebuah pesan atau amanat yang bisa kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, dalam sebuah dongeng itu ada beberapa unsur intrinsik yang harus kita ketahui. Nah, mulai dari hari ini, yuk sama-sama kita praktikkan pesan-pesan moral dari bacaan yang anak-anak sudah baca ya. Nah, anak-anak, semoga penjelasannya bermanfaat ya. Tetap di rumah, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan tetap belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.